karena saking gue ngerasa kayak diabein di dunia ini karena apa, terus akhirnya gue minum sama Fanta 3 botol. Jadi kayak orang mau depresi, gue minum, gue nggak tahu efeknya, dan ternyata gue itu lagi sakaratul maut sama ibu kos gue. Ketahuan itu didobrak karena gue kok nggak keluar dari kamar gitu. Pas dibuka kata mulut gue udah berbusa itu, terus mata gue melotot, serem banget. Di keliling gue tuh udah banyak orang baca Yasin, dikira gue udah lewat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera, semangat sehat. Balik lagi ke Bonser Channel. Gue masih di daerah Sukatani di Villa Kencana di Cikarang Utara. Dan tadi abang betok kita ambil. Sekarang kebetulan karena istrinya itu juga alumni Bunda Kandung STM, langsung aja kita podcast, kita sikat nih gimana ceritanya nih waktu zaman sekolah di Bunda Kandung dan akhirnya menikah juga sama anak Bunda Kandung, ya kan? Ya, kita kenalan dulu. Mbak, namanya siapa panggilannya? Yuli. Yuli. Iya. Namanya sama nama asli gua hampir sama ya. Mbak, saya lamain dulu. Ini udah berapa kali ketemu ya dari tahun 2021, tapi ngobrolnya baru sekarang. Iya, baru kumpul kan? Baru kumpul sekarang. Nah, Mbak Yuli, ini kita bernostalgia nih, nostalgia waktu Mbak Yuli masih zaman sekolah ya kan? Tahun 2000 berapa? 2003 ya. 2003 ya. Ya, selo dulu deh buat penonton deh, buat anak-anak Bunda Kandung. Oke deh. Salam kenal, nama gue Yuli. Sebenarnya sih jarang nongkrong ya karena ini kebenaran lagi Di rumah. Di rumah sekalian aja diwawancarain ya. Jadi salam kenal aja tuh anak BK semua, anak Budut juga temen gue, anak KG, dan banyak juga pastinya yang Jakarta karena lahir Jakarta juga ya. Jadi banyak kena. Saya lo aja dah. Dan ikutin alur ceritanya deh. Dan masih sehat nih Yuli. Amin, di Cikarang. amin. Ibu Inces kalau di sini manggil. Jadi malu ketahuan kartunya ya dipanggil ibu. Dulu di Bunda Kandung milih STM nih sebagai cewek di zaman itu gimana kok bisa milih STM gitu loh? Itu sebenarnya kayak nggak tahu musibah, nggak tahu apa ya. Musibah. Beneran, karena awalnya gini, ngeliat kakak tuh STM semua ya. Yang pertama di Respati. Nah, yang kedua Bunda Kandung. Nggak tahu kenapa gue tuh sama kakak gue yang nomor 2 yang di Bunda Kandung. Itu tahun berapa kakaknya? Tahun berapa ya Pak? 63 ya dia? 94. Berarti jarak 9 tahun. Oh, dia bahasanya 63 masuk. Masih 63. Dan 9 tahun masuk juga akhirnya Bunda Kandung. Iya, sebenarnya juga pas sebelum masuk, gue tuh nanya sama abang gue, namanya sebutin nama boleh? Boleh. Oh ya, Ahmad Tasari kan. Mas, aku mau masuk BK dong, tempat Mas Mamat gitu kan ya. Lu mau ngapain, lu cewek gitu kan ya? Nggak tahu, ngeliat Mas Mamat tuh kayaknya pintar aja, karena emang dia tuh dari sekolah sampai STM lulus Bunda Kandung tuh ranking 1, nggak pernah tergeser. Maka dari situ gue mikir, kayaknya keren nih. Kurikulumnya sebagai untuk pendidikan referensinya bagus lah ya. Bagus. Kakaknya. Nah, makanya pengen banget masuk STM, dan ternyata dibikin shock, terkaget-kaget. Beda zaman, beda cerita ya. Itu dia, pas saat masuk ternyata buset, sarang penyamun. Sarang penyamun. Beneran, karena beda banget apa yang ekspektasinya beda. Ekspektasinya tuh isinya orang-orang pada sekolah yang nyari ilmu, yang pintar, dan ternyata buset, ini orang waktunya sekolah pada nongkrong, pada tau lah zamannya dulu ya, masih kita minum, masih tahu sendiri lah ya. Pokoknya jam pelajaran sama jam nongkrong banyakan jam nongkrong lah ya. Saat itu sebenarnya awalnya tuh kakak udah pada nentang, orang tua juga udah sih ngapain. Jangan masuk Bunda Kandung. Jangan masuk Bunda Kandung, dan karena mungkin ngelawan sama orang tua, jadi itulah akhirnya kejadian demi kejadian menimpa gue. Nah, yang setelah akhirnya orang tua nggak diikutin, kakak nggak diikutin, masuk Bunda Kandung, konsekuensinya menerima. Wah, bukan menerima lagi. Banyak yang bikin hampir gue celaka. Hampir lu celaka. Banyak banget. Tahun itu 2000 ya. Ambil jurusan apa? Listrik. Ada satu angkatan 2000 yang masuk 2000 berapa? Ceweknya berapa orang? Cuma 3. Ceweknya cuma 3. Oh, waktu itu masih minoritas ya? Minoritas. Nggak seperti sekarang kan SMK cewek cowok sama. Dan itu pun kalau pas lagi Dita kan dulu waktu PNSTM kita pakai celana panjang ya sama kayak cowok. Masih ya. celana panjang. Ditanya,
lu cewek-cewek STM, jadi pikirannya negatif orang tuh mikir lu ngapain gitu. Ngapain lu cewek STM, lu harusnya semean. Nah itu dia, nah teman gue itu Fitri itu kalem banget gitu. Gue lebih kalem dari lu? Bukan lebih kalem lagi, bener-bener kayak Putri Solo. Dia tuh gue tuh sampai heran, Fit lu ngapain masuk STM, ini suruh orang tua gue. Jadi dia kemauan orang tuanya masuk STM. Terbalik dengan lu? Dengan gue gitu, makanya dan ternyata sampai sekarang gak ada kabarnya ya. Gue sedih juga sih. Yang satu Fitri, satu lagi siapa namanya lupa, gue nggak terlalu dekat. Dan lu nggak ada kabar nih bertiga? Sama sekali. Orang kemarin juga temen gue Sigit lulusan 2003, dia nanyain si Fitri udah nggak ada kabarnya, dari dulu sekolah juga udah nggak ada kabarnya, bener-bener hilang kontak gitu. Hilang kontak. Nah sekarang nih Yuli nongol ya, mudah-mudahan Fitri sama siapa lagi tuh? Satu lagi namanya siapa? Tahu deh, satunya gue lupa. Pokoknya ingetnya Fitri doang, soalnya teman sebangku sama gue. Tuh. Nongol sekarang di podcast Monster Channel ya, mudah-mudahan kalau 2003 yang lain mungkin pada suka ketemu kayak Sigit contohnya. Masih suka kok. Nah, lu kan akhirnya konsekuensinya menerima nih masuk Bunda Kandung. Apa yang lu nggak lupa nih? Pertama kali akhirnya atmosfer Bunda Kandung ketemu, oh ternyata Bunda Kandung seperti ini. Akhirnya lu mengalami apa aja di Bunda Kandung? Ya itu ya, dari awalnya gue niatnya pengen kayak abang gue, jadi orang benar, nuntut ilmu. Tahu-tahu gue diajak nongkrong, diajak tawuran. Tawuran itu apa? Karena pertama kali dalam hidup gue emang belum pernah tahu ya tawuran itu apa kan? SMP juga nggak tahu? Nggak ada, cuma jadi orang rumahan aja. Pas begitu ikut tawuran, terus ya itu yang gue bilang di Pasar Impres. Dan itu gue... Pasar Impres, Pasar Minggu? Iya, enggak. Pasar Impres itu daerah Cipete, Pangeran Antasari. Emang rumah jalurnya mana? Itu abang gue di Cipete tinggalnya. Tinggalnya di waktu sekolah Cipete. Makanya gue suka nongkrong di situ sama teman-teman. Apa yang kejadian di Pasar Impres? Ya itu lagi nongkrong, pas lagi nongkrong 8 orang kalau nggak salah. Itu ada anak Purnama kan, satu bis. Dan gue tuh sama kakak kelas gue diginiin, coba lu kalau berani lu teriakin gitu kan. Berapa orang lo nongkrong? 8. Nah, gue ditantang dong, gue orangnya nggak suka ditantang kan. Ya udah, berani dong teriak BK nih gitu. Cuma ngomong gitu, gue pikir cuma teriak doang. Tahu-taу itu satu bis turun semua. Purnamanya? Semuanya. Astaga. Dan turun itu, dan gue tuh bener-bener shock saat mereka turun. Tahu nggak yang namanya samurai pedang panjang itu tuh digesrekin ke jalanan sampai mengkilat, itu bikin gue merinding. Terus semua pada bubar, itu gelas pada pecah semua kemana. Gue lari ke rumah warga di belakang itu, kebenaran samping masjid itu, inget banget. Masuk. Terus gue nggak tahu itu rumah siapa, main masuk aja, kebenaran pintunya kebuka kan. Abis maghrib tuh orang lagi pada baca Yasin, gue begini, Bu numpang ya, kenapa Neng? Ada tawuran. Ya udah Neng, sono ke kamar mandi, wudhu, terus baca apa? Pakai mukena. Terus gue megang Yasin tuh gemeteran gitu sambil nunggu orang lari-lari. Padahal lu nggak baca ya? Nggak baca, cuma mikirin teman gue mati nggak nih, mati soalnya banyak banget kan. Nah abis itu udah selesai, dengar suara udah sepi nih, nggak ada suara lari-lari. Gue ngerasa aman, tengok-tengok kenapa Neng? Kayaknya udah sepi. Udah saya pulang ya Bu gitu. Dan ternyata selesai tuh udah berantakan kemana-mana, udah ada ceceran darah, udah ada gelas pecah semuanya. Gue rasa dan ternyata benar ada korban. Ada korban, temen gue tangannya kena sabit gitu. Dan habis trauma, telepon abang gue, Mas aku ngalamin. Nah kan benar kan abang bilang, aku kan masih ngeyel. Udah dari situ langsung tersadar, langsung ini kayaknya nggak deh gue, kayaknya nggak benar. Ini masih kelas 1 nih? Iya. Nah terus habis itu, setelah kejadian itu gue mikir lagi dan caranya gimana biar tetap sekolah, karena kan udah pilihan lo. Iya, tapi di situ gue udah nyesel karena apa? Karena orang tua gue yang tadinya ngelarang kan udah masa bodoh sama gue. Pokoknya lu mau sekolah tapi lu nyari biaya sendiri gitu, nyari sendiri gitu. Makanya gue ngekos kan di Palbatu. Abang gue pun juga walaupun dia sambil kuliah juga, dia pun bilang kalau lu sekolah bukan di STMBK gue biayain gitu. Karena lu di STM gue nggak mau biayain. Kamu nggak mau, gue bingung nih. Tantangannya tuh ya setelah kejadian tersebut. Ya, karena saking gue pengen masuk STM, gue rela. Nyokap bokap gue nggak ngasih duit, abang gue juga nggak ngasih gue duit buat gue sekolah. Cari sendiri dong ya? Sendiri. Jadi gue pagi sekolah, sore gue kerja di restoran jadi cuci piring. Untuk diri lu sendiri hidup ini. Bayar kosan, buat makan, buat biaya sekolah, buat ongkos tiap hari, itu bener perjuangan yang gue rasa kayaknya, aduh, kok gue saat itu kuat gak nih sampai lu lulus sekolah? Iya, tapi ya itu pernah stuck di saat gue udah nggak sanggup, saat dimana gue ngeliat teman-teman gue tuh pada make gitu. Oh, narkoba? Iya. Ada yang make, waktu itu zamannya yang disuruh. Udah putau? Ya, putau. Terus ada yang sampai OD di depan mata gue. Ada yang, nih lu minum gitu. Tapi tetap karena gue emang nggak suka kayak gitu. Nggak suka gue nolak gitu. Walaupun gue dibilang, Nora lu cukup lu gitu kan. Ya bodo amat gitu. Emang gue nggak mau gitu. Dan saat itu gue tuh sedih, ngerasa kok gue sendirian ya, bokap gue udah nggak peduli, abang-abang gue nggak peduli, teman gue kayak gini semua gitu. Dan saat itu gue stuck di kosan gue beli obat tidur. Supaya obat tidur itu satu, ini kan isinya 20 butir ya. CTM. Iya, karena saking gue ngerasa kayak diabein di dunia ini, karena apa? Terus akhirnya gue minum sama Fanta 3 botol.
Jadi kayak orang mau depresi, gue minum, gue nggak tahu efeknya, dan ternyata gue itu lagi sakaratul maut sama ibu kos gue. Ketahuan itu didobrak karena gue kok nggak keluar dari kamar gitu. Pas dibuka kata mulut gue udah berbusa itu, terus mata gue melotot, serem banget. Di keliling gue tuh udah banyak orang baca Yasin, dikira gue udah lewat gitu. Dan ternyata di saat sakaratul maut itu gue nggak tahu mimpi, nggak tahu dalam keadaan sadar nggak sadar, itu dari kejauhan gue tuh ada di suatu tempat putih, terus kayak ada malaikat mau nanya gitu pakai baju putih, tapi dari jauh kedua orang tua gue bilang, udah lu pulang, lu belum waktunya gitu. Dipanggil saat nyokap bokap gue bilang gitu, pulang, gue langsung melek. Saat sadar gue muntah itu obat tidur masih ada di lantai banyak banget. Dan saat itu gue tersadar, oh ternyata ini hidup gue nggak kayak gini gitu. Disadarin, ya udah, terus gue putusin, udahlah ini selesai nih, gue udah nggak menerusin lagi. Akhirnya gue fokus kerja dan kerja sekolah. Sampai gue buktiin ke orang tua gue, nih mak, gue nggak mau nyusahin lu, nggak nyusahin orang tua gue, nggak mau nyusahin abang gue, dan akhirnya gue bisa lepas dari lingkungan yang negatif yang bikin gue hancur gitu. Dan itu alhamdulillahnya bisa gitu. Kalau enggak mungkin gue nggak tahu deh, karena walaupun bukan anak BK ya, temen gue yang cewek pun, yang anak klien pun juga makanya narkoba semua di zaman itu. Dan itu bener-bener, dulu teman gue anak Manggarai, cewek, dia satu keluarga, dia itu make semua. Sampai di ATM gue 200.000, dia bilangnya buat berobat, tahu-tahu buat beli putau. Gila nggak? Dari situ gue, gila ya, gue ngapain bantuin orang cuma buat beli putau gitu. Dan dari situ gue bilang, udahlah, akhirnya kayaknya enggak. Akhirnya gue menjauh dari lingkungan gitu. Dan akhirnya ketemulah sama suami gue. Nah, berarti lu ini kan narkoba, tawuran, kenakalan remaja, di Bunda Kandung kan deket nih, rapet nih harusnya nih. Tapi lu bisa mengantisipasi ya, dengan karena orang tua lu nggak peduli, lu harus makan sendiri. Maka itu lu jadi lebih kuat ya sebenarnya. Iya. Dan lu nggak karena deketnya banget, lu nggak coba ngedeketin juga ya? Enggak. Satu, karena gue ngerasa emang gini ya, pernah saat itu gue suruh nyoba sekali, gue ngefly gitu. Saat itu gue ngefly, terus ya sesaat doang. Setelah itu selesai, gue nangis lagi gitu. Kayaknya kok gini ya, cuma sesaat, dan gue cuma buang duit, gue cuma ngerusak badan gitu. Setelah itu gue tersadar sesadar-sadarnya, dan gue udah nggak mau deketin barang, gue nggak mau minum, nggak mau apa. Gue pengen berusaha jadi gue lebih baik lagi, walaupun lingkungan temen gue, di sekolahan gue, di ini gue semua bobrok semua. Gue bilang bobrok. Pada saat itu ya tawuran, lu tahu sendiri kan ya, narkoba itu udah bukan hal yang ketangkep, yang OD, macem-macem lah ya. Iya, itu udah. Tapi lu pernah ketangkep? Nggak pernah. Cuma teman gue keseret, ketangkep pernah. Waktu gue di pasar Minggu, waktu itu zamannya time zone ya kan, pada mainan dingdong tuh. Gue diajak, gue kira yaudah lu pulang sekolah yuk, kita itu cabut ke pasar Minggu. Udah tuh gue kan santai-santai aja, karena emang dia sering jemput gue kan naik motor tuh, namanya si Jeffrey. Kalau inget, mau lu inget gue nggak? Dia tuh ngajak gue ke pasar Minggu, dibayarin kan. Ya udah, gue seneng aja main, nggak tahu satpam tuh kayaknya tajam banget ya. Iya, nggak tahu ngeliat dari tingkah lakunya atau cara pandang dia gitu. Sini deh, dipanggil. Iya pak, nah, karena gue nggak ngapa-ngapain, dia mau dong. Sini ke kantor, dipanggil lah ke kantor. Nah terus satu lagi temen gue anak pasar Minggu tuh, si Jurek namanya. Masuklah ke kantor, coba sini dilihat tasnya. Ya udah, gue kasih dong, emang gue nggak ada apa-apa. Pas dilihat temen gue dua itu bawa cimeng, bawa barang. Nah gue kaget lah. Karena lu di situ otomatis lu ngikut. Nah terus ini adek tahu ini apa? Saya nggak tahu pak. Ini barang terlarang deh. Ini nih cimeng. Ya udah pak. Terus gimana? Yaudah ini teman adek saya bawa proses ke Polres. Kalau adek saya bebasin karena emang nggak ada bukti gitu. Akhirnya pulang dengan loyo, dengan lemes, dengan takut. Gila, temen gue PA semua. Berarti lo merasa shock juga ya? Shock, pasti shock. Shock banget. Emang ya gitu, udah ngalamin temen gue sampai di depan mata gue ditangkep, sampai di depan gue mabuk sampai celeng-celeng, ya udah pernah ngalamin semuanya. Dan semua itu kayaknya nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Dan akhirnya yang lo putus asa sendiri, akhirnya yang lo mencoba bunuh diri. Lo bangkit lagi karena mimpi itu, dan lo ternyata masih diberi kesempatan hidup. Apa harapan lo pada saat itu? Sampai lu intinya sih cuma ngebuktiin lo ke orang tua, gue bisa lulus dengan duit sendiri gitu ya? Benar, intinya gini, di saat gue dikasih kesempatan gitu. Karena kenapa? Karena saat itu kalau lo pengen izinin gue mati aja gitu. Karena kan obat tidur 20 itu nggak sembarangan kan. Saat itu bisa lewat. Ternyata disadarin saat orang tua gue bilang belum waktunya. Oh ternyata jawabannya gini loh. Udah lu masih ada waktunya ke depan lu untuk jadi lebih. Jadi di situ memacu gue untuk oh ya udah nih, gue pengen jadi orang yang lebih baik lagi, dan gue nggak mau ngikutin teman-teman gue yang belaksak gitu. Itu cita-cita dalam hidup gue. Dan alhamdulillah sampai detik ini
gue udah nggak inget kayak gitu-gitu. Nggak inget ya. Dan lu tetap lalu. nongkrong tapi sesuai dengan porsi lo ya. Oh iya. Di Bunda Kandung juga dengan sesuai porsi lo. Udah tahu batas. Berarti lulus 2003 nikah? Tahun 2004. Asyik. Gila ini abang kita ini orang baru lulus ya kan, langsung aja diajakin nikah ya. Sebenarnya enggak main langsung nikah. Oh pak, sebelumnya ada proses pacaran. Awalnya tuh dia temen nongkrong dan awalnya gue benci banget sama dia. Karena dia suka berantem. Bukan masalah berantem, dia itu benci dan jijik ya. Sebenarnya jadi enggak gini. Dulu waktu dia nongkrong sama teman-temannya, dulu kan 806 ada 8 orang tuh. Gue kenal semua temen dia, nggak ada yang nggak gue kenal. Karena abang kelas. Iya, karena teman dia teman gue juga gitu. Nggak tahu kenapa sama dia tuh kalau ngeliat gue nongkrong kayak ada rasa nggak seneng gitu, kayak ada rasa nggak suka gitu, karena gue cewek kali ya, atau karena gue bukan orang situ, jadinya dia kayak ilfil sama gue. Ya udah, terus akhirnya seiring berjalannya waktu, ya itulah. Iya, lu lulus. Iya. Jodohnya akhirnya deket. Dan sempat gue tinggal ke Malang, karena kan gue orang Malang ya. Oh. Sempat mau pulang ke Malang tuh, gue tinggalin udah, gue mau pulang ke Malang. Tapi rasa rindu, gitu. Begitu lu pulang ke Malang, rasa rindu itu berat ya? Gue telepon dia, nih gue mau balik ke Malang gitu kan. Lah lu ngapain ke Malang gitu kan? Ya itu mau pulang gitu. Tunggu gue gitu kan. Yaudah, terus akhirnya kalau zaman dulu kan kereta itu bebas ya, nggak kayak sekarang harus barcode, harus ini, masuk aja ke kereta. Jadi gue tuh pengen ngetes dia gitu, dia bener nggak sih sama gue. Dan ternyata bener, dia nyusul ke stasiun sama temennya Tommy, temen sekolah gue juga tuh, si Tommy anak BK juga. Dia nyusul, ini gue sama kakak gue duduk, gue tahu dia jalan nyariin gue, tapi gue pura-pura nggak tahu, bodo amat, biarin aja. Sampai bunyi peluit bunyi, kereta bunyi, dia keluar lompat, gue langsung dada. Langsung gue kemarin. Tapi gue gini, seandainya emang Tuhan nakdirin gue sama dia, mungkin akan ketemu lagi dan berjodoh. Tapi kalau enggak, mungkin gue mau orang lain. Udah gitu doang sih harapannya. Nggak tahu ndalala kenapa abang gue punya acara, gue datang ke Jakarta ketemu dia lagi. Dan dari situ ya udah kita jadian dan akhirnya sampai menikah. Dan yang lo harusnya emang nggak pernah saling ngobrol zaman sekolah, akhirnya setelah kejadian itu akhirnya lo menikah. Sampai sekarang 2004 berarti sudah 18 tahun. Gila. Dan sudah punya anak 4 ya kan, ceweknya 3, laki 1. Dan prosesnya luar biasa. Akhirnya sampai ke Sukatani Cikarang. Karena kan banyak yang tahu ya, kalau nikah sama anak STM itu kan tahu sendiri ya. Kan mereka pasti image-nya apa sih, STM tawuran lah, nongkrong lah. Dan itu sebenarnya apa menurut lo? Menurut lo nih, kan image-nya begitu. Sebenarnya gini. Tapi bener kali. Tapi kayak gini ya, tapi gue salut sama dia di saat gue udah bilang kita udah rumah tangga gitu. Kita dulu pernah nakal, gue juga pernah nakal, dia pernah nakal. Dan sekarang waktunya kita jadi orang tua yang baik untuk anak kita gitu. Jadi gue nggak ngelarang dia nongkrong, nggak ngelarang, tapi dia tahu batasan gitu. Cuma satu yang gue minta sama dia, gue nggak mau dia kena narkoba, gue nggak mau dia tawuran kayak dulu, karena bukan masanya. Wah, masanya sekarang dia ngobrol nggak apa-apa, untuk kreativitas, untuk hal-hal yang bagus, positif gue dukung gitu. Kayak dia bilang mau bikin workshop, bikin merchandise, silaturahmi untuk mempersatukan yang telah lama hilang dan kembali lagi, tapi yang positif gitu. Itu gue dukung, tapi kalau untuk hal-hal yang negatif enggak. Dan suka dukanya jadi istri anak STM itu makan hati. Makan hatinya gini ya, bukan makan hati ke istri anak STM nih. Gue mau tahu makan hatinya itu gimana nih? Ya, itu karena lebih banyak nongkrong sama keluarga. Nah itu dia. Itu jujur ya, karena kenapa ya? Karena begini, karena gue maklumin sebelum gue nikah sama dia, gue tahu dia hobi nongkrong gitu. Karena emang dulu sebelum kita married pun sama-sama nongkrong, jadi udah tahu masing-masing gitu. Oh ya udah, dia dulunya nongkrong, ya udah dia nongkrong. Yang penting dia nggak aneh-aneh, nggak narkoba dan nggak aneh-aneh gitu. Gue maklum kadang Pak di mana di sini. Yang penting dia ngasih kabar, dia ini minimal ngasih kabar sebenarnya. Ngasih kabar gitu aja. Tapi ya itu penyakitnya nongkrong doang yang paling dibenci. Itu nggak hilang sampai tua anak STM. Nggak bakal. Itu nggak bakal karena emang udah mendarah daging sih ya. Semua anak STM ya. Kayaknya curhatnya tersampaikan istri-istrinya nih. Kalau STM doyan nongkrong ya komen aja. Iya, dan emang 80%, 70%, 80% begitu. Sebenarnya nggak anak STM juga, sebenarnya laki-laki hobi nongkrong. Sebenarnya mereka ingin mencari kehidupan di luar sana yang mungkin apa sih, gue tuh pengen punya kehidupan di luar sama teman-teman gue, bolehlah sesekali karena mungkin pasti jenuh juga dong di rumah. Itu kita harus nauin. Banyak pengertiannya, banyak sabarnya, banyak nerimanya. Tapi gue lebih banyak sakit. karena nunggu
nunggu nongkrong. Nih laki gua pulang ngantuk nyasar kagak nih? Ini pulang laki gua nyampe rumah gak nih hujan, ya kan? Kan sebenarnya rasa khawatir doang kan? Pasti. Takutnya kan sekarang zaman begal ya. Begal, apalagi Cikarang ya kan? Aduh, udah jauh dari Pilar. Kadang gue gini, Pak, jam malam-malam ya takut begal. Orang gue begal dibegal gitu. Kadang suka kesel kan? Kalau ya itulah anak STM begitu. Kadang romantisnya ada. Romantisnya ada kalau lagi romantis. Kalau lagi keras. Tapi emang romantisnya anak STM beda sama yang lain. Beda. Kalau anak STM tuh jarang ngomong. Jarang ngomong, betul. Tapi pembuktian kalau dia sayang sama anak tuh waktunya pulang ke keluarga ya ke keluarga. Betul. Waktunya dia ngumpul, nggak lupa diri lah, intinya gitu. Baik, pokoknya ngalamin nikah sama anak STM lu rasain sendiri lah. Pacarannya nggak sama STM, nikah sama STM lu rasain sendiri. Bahwa anak STM tuh kalau romantis nomor sekian, cuman rasa setia kawan dan kebersamaannya solidnya nomor 1. Bukan begitu? Bener nggak? Betul. Itu harus kita banyak ngerti aja ya. 18 tahun loh, waktu yang sebentar. Ya Mbak, kayaknya cukup menarik cerita Mbak Yuli nih. Ya untuk anak-anak kita nih, generasi yang sekarang. Itu dia tuh yang penting banget itu. Apa yang mau disampaikan pesan moralnya kepada anak-anak kita yang masih remaja nih? Iya, saya pun miris ya. Saya kan juga suka update berita, suka update. Saya suka ngeliat channel-channel tentang zaman-zaman nostalgia ya. Bolehlah menceritakan tentang pengalaman mereka di STM biasa. Cuma gini sayangnya, yang disayangkan kenapa gitu loh, di tahun yang sekarang yang udah begitu modernnya, kenapa sih lu masih tawuran? Kenapa sih lu masih minum dan yang nggak jelas gitu? Itu udah bukan waktunya gitu. Waktunya lu ngebagiin orang tua lu, stop lah untuk hal-hal yang negatif. Rugi, udah banyak yang banyak korban, udah banyak yang masa depannya putus karena ya itu, ya kan? Kena dimensinya udah beda sekarang udah beda banget. Kecanggihan teknologi lebih utama. Makanya justru ada channel-channel seperti ini harusnya untuk membuat sadar generasi sekarang bahwa tawuran itu nggak ada gunanya. Luar biasa. Saran gue lu jadi anak yang kreatif aja, yang kreativitas, yang membanggakan orang tua dan untuk nusa bangsa dan gak jadi sampah masyarakat. Itu yang pertama, ya kan? Kuncinya channel ini apa? Untuk menyadarkan anak-anak zaman sekarang tawuran itu nggak keren, narkoba itu nggak keren, itu ngancurin hidup lu sendiri gitu. Yang bikin keren itu apa? Lu jadi anak yang benar, lu yang berbakti sama orang tua lu baik sama lingkungan, udah itu aja. Dan itu bermanfaat banget. Pesan gue juga nongkrong boleh lah. Captionnya dapat banget ya. Ya Mbak Yuli tas dulu lah. Makasih nih. Aduh, agak berbeda hari ini podcast. Nanti mungkin gua tampilkan cewek-cewek Sri Kandi. Kalau STM kan Sri Kandi bilangnya ya. Sri Kandi yang lain kita hadirkan di Bonser Channel. Yang mungkin ceritanya emang berbeda dengan kaum laki-laki pada umumnya. Ya pokoknya apa yang disampaikan ambil baiknya, buang jeleknya, dan menontonnya dalam lebih bijaksana lagi dalam menonton dan meresponnya. Ya sekian dari gua Dawai Bonser dan Mbak Yuli Bunda Kandung, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.